di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah hijau dan hutan yang masih asri. Hiduplah seorang gadis bernama Ayu, wajahnya berseri alami, kulitnya bersih seperti embun pagi, dan hatinya selembut kapas. Ayu dikenal penduduk desa bukan hanya karena kecantikannya, tapi juga karena kebaikan hatinya kepada siapapun, termasuk hewan-hewan kecil. Suatu sore yang tenang, Ayu berjalan-jalan sendirian di tepi hutan. Ia suka duduk di bawah pohon besar sambil membaca buku atau sekadar menikmati suara alam. Namun hari itu berbeda. Di tengah rerumputan, ia melihat seekor belalang yang tampak lemah dan tergeletak tak berdaya. Sayapnya robek, kakinya terluka. Ayu mendekat dan perlahan mengambil belalang itu dengan kedua tangan. Belalang itu menggeliat lemah, seolah-olah meminta tolong. Ayu menggigit bibir, hatinya tersentuh. "Apa yang terjadi padamu, kecil?" bisiknya lembut. Tanpa ragu, ia membawanya pulang. Di rumah, Ayu membuat tempat kecil dari kotak kayu, memberi alas daun dan air tetesan madu. Ia membersihkan luka belalang itu dengan kapas kecil dan air hangat, lalu meneteskan ramuan herbal yang biasa dipakai ibunya untuk luka-luka kecil. Hari demi hari, Ayu merawat belalang itu. Belalang itu mulai bergerak lebih lincah, dan seiring waktu, lukanya pun perlahan sembuh. Ayu memberinya nama Hijau, karena warna tubuhnya yang menyala seperti zamrud di bawah sinar matahari. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit dan angin berhembus lembut, Ayu terbangun karena mendengar suara lembut dari arah jendela. Ketika ia mendekat, Hijau sudah tidak berada di dalam kotaknya. Ia membuka jendela, dan di luar duduklah seorang pemuda tampan dengan mata kehijauan, berpakaian aneh seperti dari masa lalu. Ia tersenyum pada Ayu dan berkata dengan suara yang menenangkan, "Aku Hijau, sebenarnya aku bukan belalang biasa. Aku dikutuk oleh seorang penyihir ratusan tahun lalu. Kutukan itu hanya bisa hilang jika seseorang merawatku dengan penuh kasih tanpa mengharapkan balasan. Dan kamu, Ayu, telah membebaskanku." Ayu tertegun. Ia tak bisa berkata-kata. Pemuda itu melanjutkan, "Karena kebaikanmu, kau berhak atas satu keajaiban. Tapi bukan keajaiban biasa. Ini akan mengubah jalan hidupmu, perlahan namun pasti." Dan saat itu, tanah di sekeliling rumah Ayu mulai bergetar ringan. Pohon-pohon bersinar lembut, dan bunga-bunga yang sudah lama layu di kebun ibunya tiba-tiba mekar sempurna. Suara burung-burung terdengar, meskipun itu tengah malam. Ayu masih berdiri di depan jendela, matanya lebar, jantungnya berdebar. Hijau memandangnya penuh arti. Namun keajaiban ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Karena besok pagi, seseorang akan datang ke rumahmu. Seseorang yang membawa kabar, dan dari sanalah semuanya berubah. Pagi harinya, Ayu terbangun dengan perasaan aneh antara mimpi dan kenyataan. Apakah semalam benar-benar terjadi? Apakah Hijau benar-benar berbicara? Atau itu cuma mimpi karena kelelahan? Tapi ketika ia melihat ke taman kecil di belakang rumah, matanya membelalak. Semua bunga yang kemarin layu kini berdiri tegak. Warnanya cerah, dan kupu-kupu beterbangan di sekitarnya. Aroma harum melayang-layang di udara. Ayu tahu, itu bukan mimpi. Tak lama setelah itu, terdengar suara ketukan di pintu depan. Ayu membuka pintu dan melihat seorang pria paruh baya berdiri dengan membawa tas besar dan map loso. Wajahnya lelah, tapi matanya penuh semangat. "Permisi, apakah saya sedang berbicara dengan Ayu?" tanyanya sopan. "Iya, saya sendiri. Saya dari Lembaga Konservasi Satwa dan Lingkungan. Kami mendapat laporan dari seseorang tentang tindakan penyelamatan hewan yang Anda lakukan terhadap seekor belalang. Kami tahu ini terdengar aneh, tapi laporan itu disertai data dan foto yang detail. Bahkan ada rekaman." Ayu terdiam. Ia tak pernah mengirim laporan apapun, tapi ia mempersilakan pria itu masuk. Di dalam, pria itu menjelaskan bahwa belalang yang ia selamatkan ternyata termasuk spesies yang langka, sangat jarang ditemukan, dan dipercaya punah puluhan tahun lalu. Ia menunjukkan foto-foto belalang itu, dan benar, itu Hijau. Tapi, siapa yang memotret? Karena tindakan Anda, kami ingin menawarkan Anda beasiswa khusus untuk belajar di pusat penelitian lingkungan di kota besar. Kami butuh orang seperti Anda yang tidak hanya berpengetahuan, tapi juga penuh empati. Ayu masih belum bisa berkata-kata. Semua ini terasa terlalu cepat. Namun di hatinya, ia tahu, ini adalah keajaiban yang dimaksud Hijau. Beberapa hari kemudian,
Ayu bersiap meninggalkan desanya untuk pertama kalinya. Ia pamit pada ibunya, tetangga-tetangganya, dan tentu saja pada hutan kecil tempat ia pertama kali menemukan hijau. Ia berdiri di bawah pohon besar itu, menunduk pelan. "Tolong jaga tempat ini," bisiknya. Dan saat itu, angin berhembus pelan. Dari antara dedaunan, seekor belalang hijau muncul sebentar, melompat ke bahunya, lalu terbang ke langit, meninggalkan jejak cahaya tipis di udara. Ayu tersenyum, lalu melangkah menuju hidup barunya. Namun cerita Ayu tidak berhenti di situ. Di kota besar, ia bertemu orang-orang yang tak biasa. Beberapa tampaknya tahu tentang hijau, bahkan ada yang bisa berkomunikasi dengan hewan. Ayu mulai menyadari bahwa dunia yang ia kenal selama ini hanya sebagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih luas dan lebih ajaib. Beberapa tahun telah berlalu sejak Ayu meninggalkan desanya. Ia tumbuh menjadi seorang peneliti muda yang disegani. Dikenal bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena hatinya yang tulus. Di balik layar, ia diam-diam merawat dan melindungi hewan-hewan yang tak biasa, makhluk-makhluk yang tak semua orang percaya ada. Ia menjadi jembatan antara dunia manusia dan alam yang tersembunyi. Suatu malam, setelah menyelesaikan proyek konservasi besar di sebuah hutan terpencil, Ayu berdiri sendirian di tepi sungai. Air mengalir tenang, bulan memantulkan cahayanya di permukaan. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncullah hijau dalam wujud manusia, seperti malam itu. Masih dengan mata kehijauan dan senyum yang tak berubah. "Kau telah melewati jalan panjang, Ayu," katanya lembut. Ayu menatapnya, tidak lagi terkejut seperti dulu. "Aku hanya melakukan yang aku bisa." Hijau mendekat. "Kau sudah melunasi keajaibanmu dan memberikannya pada banyak makhluk lain. Kini, saatnya kau tahu yang sebenarnya." Ia mengulurkan tangan. Ketika Ayu menyentuhnya, dunia di sekeliling mereka berubah. Warna-warna alam menjadi lebih hidup. Suara-suara hewan terdengar jernih, dan langit terasa lebih dekat. Disinilah Ayu melihat dunia tersembunyi yang selama ini hanya bisa ia rasakan, tempat di mana manusia, alam, dan makhluk ajaib hidup berdampingan dalam keseimbangan. Hijau menatapnya penuh arti. "Ini adalah rumah keduamu, Ayu, tempat di mana kebaikan kecil bisa menciptakan keajaiban besar, dan kau adalah penjaganya." Dengan senyuman yang tenang, Ayu menatap ke depan. Ia tidak lagi hanya seorang gadis desa. Ia adalah pelindung kehidupan yang kisahnya dimulai dari seekor belalang kecil dan berakhir sebagai cahaya bagi dunia. Dan sejak malam itu, siapapun yang berjalan melewati hutan tempat Ayu dulu tinggal, kadang mendengar suara lembut di antara daun-daun, suara tawa, bisikan angin, dan sesekali lompatan belalang hijau yang menghilang ke dalam cahaya bulan.